Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya atas nama Aladi Kinar Rahmano dengan NIM 2109025020001 dari kelas A Prodi Pendidikan Akuntansi. Baik, kali ini saya akan memaparkan hasil presentasi saya untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Nah, adapun dari pengertian joint venture, pada dasarnya joint venture merupakan kerjasama antara dua atau lebih orang badan yang saling menguntungkan pihak-pihak terkait karena tersirat perjanjian pembagian laba rugi yang jelas dan merupakan komitmen. Di samping itu, jangka waktu yang dibutuhkan terbatas, misalnya dibatasi oleh tercapainya tujuan, tidak memerlukan prosedur yang sulit untuk pembubaran usahanya seperti perusahaan persekutuan, kecuali bila joint venture terdiri dari dua persekutuan yang sama-sama bangkrut. Nah, untuk pengertian anggota dari joint venture, para anggota atau pihak yang menyelenggarakan joint venture sering disebut dengan istilah venture atau partner atau juga disebut sekutu. Disebut juga sekutu karena kedudukannya seperti sekutu dalam persekutuan. Anggota joint venture dapat berupa perseorangan, persekutuan, perseorang terbatas, dan sebagainya. Pada umumnya, semua partner ikut mengelola jalannya perusahaan. Dalam satu antara para sekutu tersebut bertindak sebagai manajernya yang disebut managing partner. Biasanya orang atau badan yang dianggap cakap dan modalnya relatif besar dibandingkan lainnya. Nah, untuk pembagian laba dalam joint venture, seperti halnya persekutuan, maka laba joint venture juga hak para anggota. Oleh karena itu, laba joint venture akan dibagikan kepada para sekutu. Cara atau metode pembagian labanya juga akan diatur dalam perjanjian. Metode pembagian laba yang dapat dipakai juga sama dengan metode pembagian laba persekutuan, yaitu A. Laba dibagi sama. B. Laba dibagi dengan rasio tertentu. C. Laba dibagi sesuai dengan rasio modal, yaitu 1. Modal mula-mula. 2. Modal awal periode. 3. Modal akhir periode. Dan 4. Modal rata-rata. Nah, adapun bagian D, laba dibagi dengan memperhitungkan bunga modal dan sisanya dibagi menurut cara A, B, atau C. Dan E, laba dibagi dengan memperhitungkan gaji dan bonus dan sisanya dibagi menurut cara A, B, atau C. Nah, untuk bagian F, laba dibagi dengan memperhitungkan bunga modal, gaji serta bonus dan sisanya dibagi menurut A, B, atau C. Nah, untuk akuntansi joint venture, pada dasarnya akuntansi joint venture dapat diselenggarakan dengan dua metode, yaitu 1. Metode akuntansi terpisah. 2. Metode akuntansi tidak terpisah. Nah, untuk metode akuntansi terpisah, di dalam metode joint venture menyelenggarakan akuntansi secara tersendiri. Akuntansi yang diselenggarakan oleh joint venture ini dapat dasarnya sama dengan akuntansi yang diselenggarakan oleh persekutuan. Dalam hal ini joint venture akan menyelenggarakan rekening-rekening A. Aktiva. B. Utang. C. Modal untuk masing-masing sekutu. D. Penghasilan. E. Biaya. Dalam metode ini masing-masing sekutu hanya akan mencatat investasi sendiri saja. Jadi, persekutu hanya akan mencatat apabila haknya berubah. Metode ini biasanya dipakai oleh joint venture yang umumnya relatif panjang. Nah, adapun juga dari contoh kasus dalam joint venture dalam rangka perayaan sekaten tahun 1991, A, B, dan C sepakat untuk mengadakan joint venture yang bergerak pada bidang penjualan pakaian dan mainan anak-anak selama lama perayaan Seketan di alun-alun utara Yogyakarta.
setoran modal masing-masing sekutu disepakati A. 10 juta rupiah, B. 10 juta rupiah, dan C. 15 juta rupiah. Cara pembagian laba disepakati A. Sebagai managing partner mendapat bonus sebesar 20% dari laba. B. Sisa laba setelah dikurangi bonus akan dibagi A. 30%, B. 30%, dan C. 40%. Transaksi yang terjadi selama beroperasinya joint venture tersebut adalah A. Menyetor modal berupa kas sebesar 10 juta, joint venture membayar biaya sewa tempat sebesar 2.500.000. B. Menyetor kas sebesar 10 juta sebagai setoran modal, dan C. Menyerahkan barang dagangan sebagai setoran modal harga perolehan. Barang-barang dagangan tersebut mencapai 14 juta rupiah, akan tetapi nilainya disepakati 15 juta. Joint venture membeli tambahan barang dagangan seharga 9 juta. Pembelian ini dilakukan dengan managing partner. Joint venture membayar berbagai macam biaya usaha sebesar 3.500.000. Joint venture berhasil menjual semua dagangan seharga 35 juta secara tunai, dan rugi laba joint venture dihitung dan dibagikan kepada para partner. Joint venture dibubarkan dan semua kas dibagikan kepada para sekutu. Apabila joint venture menyelenggarakan akuntansi secara terpisah, maka pencatatan baik oleh joint venture maupun oleh masing-masing partner dapat dilihat pada tanggal 5-1 dalam halaman berikut ini. Perhitungan pembagian laba dapat dilihat pada tabel 5.2. Pembagian kas tersebut didasarkan pada saldo modal masing-masing partner tersendiri. Nah, inilah contohnya. Untuk keterangan, adapun keterangannya total A, B, dan C. Untuk total labanya yaitu 5 juta. Bonus A sama dengan 20% kali 5 juta. Sisanya 5 juta dikurang 1 juta. Nah, adapun itu totalnya dari tersebut. Untuk totalnya yaitu 1 juta dan 4 juta. Dan untuk bagian A-nya terdapat 1 juta pada bonus. Nah, untuk yang dibagi A sama dengan 30% kali 4 juta. Nah, adapun bagian dari A yaitu 1.200.000, dan untuk B sama dengan 30% kali 4 juta. Nah, adapun dari keterangan totalnya yaitu untuk bagian B 1.200.000. Nah, dan adapun bagian C sama dengan 40% kali 4 juta. Untuk keterangannya di bagian C terletak 1 juta. Nah, jumlah dari keseluruhan untuknya itu total rupiah 5 juta. Untuk bagian A-nya 2.200.000 rupiah, dan untuk bagian B-nya 1.200.000 rupiah, dan bagian C-nya 1.600.000 rupiah. Baik, itu saja yang akan saya sampaikan pada presentasi untuk memenuhi UTS Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Untuk penutupan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.